warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar semuanya? Ibu harap anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan baik. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, apa ada yang tahu apa itu materi kita minggu lalu? Ya benar, materi kita minggu lalu yaitu tentang bangun ruang. Apa itu jenis-jenis bangun ruang? Nah, minggu ini kita akan membahas tentang bangun ruang juga, tapi yaitu mengenai bangun ruang sisi lengkungnya. Oke, untuk materi yang lebih jelasnya bisa dilihat pada PPT berikut ini. Baiklah, materinya adalah bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkung dalam kehidupan. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari bangun ruang yang berisi lengkung seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini ada cangkir, kolam, bola, sepak, tenda, wadah es krim, dan lain-lain. Ini merupakan bentuk dari bangun ruang sisi lengkung. Selanjutnya, di sini bangun ruang sisi lengkung ini ada tabung, ada kerucut, dan ada juga bola. Ini merupakan jenis-jenis bangun ruang sisi lengkung. Nah, pada tabung ada unsur-unsur dan jaring-jaring tabung, ada volume, dan ada mencari luas permukaannya. Selanjutnya, sekarang coba gambar bagaimana bentuk tabung itu. Kemudian, setelah semua menggambar tabung, mari kita lihat unsur-unsur apa saja yang terdapat pada tabung. Maka perhatikan gambar berikut. Nah, tabung adalah bangun ruang sisi lengkung yang memiliki 3 sisi. Nah, perhatikan gambar ini. Ini merupakan bentuk dari tabung, di mana bagian ini merupakan bagian atas, ini merupakan bagian selimut, dan ini bagian alas dari tabung. Nah, ada unsur-unsur tabung. Nah, yang pertama ini ada R. Apa itu R? R adalah jari-jari tabung. Nah, jari-jari lingkaran bidang paralel. Kemudian ada T. Apa itu T? T merupakan tinggi tabung atau jarak antara bidang alas dan bidang datar. Kemudian yang ketiga, ini merupakan sisi tabung atau selimut tabung, alas dan tutupnya. Kemudian jaring-jaring tabung. Perhatikan gambarnya. Nah, alas tabung ini berbentuk apa? Coba kalian cermati. Kemudian, selimut tabung ini apa bentuknya? Dan alas tabung ini berbentuk apa? Coba kalian amati. Kita lanjut. Nah, berdasarkan jaring-jaring tersebut, kita peroleh bagian alas tabung tadi itu bentuknya adalah lingkaran. Kemudian, bagian selimut tabung berbentuk persegi panjang. Kemudian, bagian alas tabung, bagian atas tabung itu berbentuk lingkaran. Nah, bagian alas dan atas merupakan dua lingkaran yang kongruen. Ingat ya. Selanjutnya, menemukan rumus luas seluruh permukaan tabung. Nah, untuk mencari luas selimutnya ada 2pi R T, mencari luasnya ada pi R kuadrat. Nah, di sini untuk mencari luas permukaan tabung yaitu ada, kita harus tentukan luas selimutnya ini, yaitu kita peroleh 2 pi R kuadrat. Kemudian luas alasnya ini yaitu ada 2 pi R kuadrat. Maka
2πRT ditambah 2πR kuadrat itu adalah 2πRT ditambah R. Itu merupakan rumus mencari luas permukaan tabung. Ini dia rumusnya. Selanjutnya mencari volume tabung. Nah, untuk menentukan rumus volume tabung, ikutilah kegiatan ini. Nah, yang pertama, gambarlah sebuah tabung. Kita gambar, ini tabungnya. Kemudian, potonglah tabung menjadi 12 bagian, seperti pada gambar berikut. Nah, ini kita potong tabungnya menjadi 12 bagian. Maka bentuknya akan seperti ini. Oke, ini adalah tabung yang telah kita potong. Nah, yang ketiga, susun hingga membentuk sebuah prisma. Nah, setelah mengikuti kegiatan tadi, apa yang dapat kita simpulkan? Nah, setelah tabung tadi dipotong dan disusun, kita memperoleh sebuah bangun ruang yang baru, yaitu prisma, dengan T prisma sama dengan T tabung, di mana lebar alas prisma sama dengan R tutup tabung. Nah, panjang alas prisma itu adalah setengah keliling tabung. Nah, coba kalian sebutkan volume prisma. Nah, karena prisma itu terbentuk dari tabung, apa yang dapat disimpulkan? Nah, kesimpulannya adalah volume tabung itu sama dengan volume prisma. Maka volume prisma itu sama dengan luas dikali alas dikali tinggi. Luas dikali alas dikali tinggi ini adalah rumus mencari volume prisma. Maka rumusnya adalah PR dikali R dikali T. Maka bisa kita sederhanakan menjadi PR kuadrat dikali T. Nah, karena volume tabung sama dengan volume prisma, jadi volume tabung itu adalah PR kuadrat dikali T. Ini merupakan rumus mencari volume tabung. Kemudian ini ada soal 1. Nah, tentukan luas terkecil aluminium yang dibentuk untuk membuat kaleng berbentuk tabung di samping. Ini dia merupakan tabungnya. Ini ada atasnya 20 cm dan tingginya 10 cm. Nah, diketahui ada sebuah tabung, kemudian diameternya sama dengan 20 cm dan R-nya sama dengan 10 cm. Maka T-nya sama dengan 10 cm. Nah, apa yang ditanyanya merupakan luas permukaan tabung. Nah, cara penyelesaiannya, rumus luasnya tadi adalah 2πR dikali R ditambah T. Maka 23,14 dikali 10 dikali 10 ditambah 10. Maka hasilnya adalah 1256 cm kuadrat. Ini merupakan luas permukaannya. Untuk contoh soal yang kedua, tabung di samping mempunyai jari-jari 10 cm dan tingginya 15 cm. Ini dia. Kita ulangi, tabung di samping mempunyai jari-jarinya 10 cm, jari-jarinya ini merupakan jari-jarinya, dan tingginya yaitu adalah 15 cm. Maka yang mau kita cari adalah volumenya. Maka apa yang kita ketahui dahulu yaitu tabung, maka R-nya yang kita ketahui itu ada R-nya ada 10 cm. Kemudian tingginya ada 15 cm. Nah, yang ditanya adalah ya volume tabung, atau bisa disingkat dengan V. Nah, cara penyelesaiannya adalah kita mendapatkan rumus dari volume tabung itu yang ada pada slide sebelumnya, yaitu PR kuadrat dikali T.
Maka pi-nya sama dengan kita buat ini 3,14, itu pi-nya dikali 10. 10 itu adalah R-nya, dikali 10 karena R kuadrat, maka 10 kali 10 dikali 15. 15 ini adalah tingginya, tinggi dari tabung ini. Maka hasilnya adalah 4.710 cm kubik. Nah, ini merupakan hasil dari volume tabung ini, yang dimana jari-jarinya adalah 10 cm dan tingginya adalah 15 cm, maka volumenya adalah 4.710 cm kubik. Nah, untuk pertemuan kita minggu besok, yaitu kita akan mempelajari tentang kerucut, di mana kita mencari apa itu jari-jari kerucut, volume, dan luas dari kerucut. Untuk hari ini sekian. Baiklah, itulah materi kita hari ini, yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung. Ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya. Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.